Dalam rujukan hadis, kita akan membahas beberapa hadis yang berkaitan dengan wudhu. Jamaah rahimakumullah, yang pertama dalam rujukan hadis ini kita akan membahas sunnah atau tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berwudhu. Yang pertama yaitu mengenai hadis tata cara beberapa wudhu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa dikatakan beberapa wudhu? Karena wudhu itu memiliki beberapa versi dalam pelaksanaannya, di mana yang wajib atau yang paling minimal atau yang paling sederhana ada di dalam petunjuk Allah di surat Al-Maidah yang ayat yang ke-6 yang sudah kita pelajari di atas. Nah, sedangkan ada beberapa pelaksanaan atau tata cara wudhu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dengan bahasa lainnya kita akan membahas wudhu dengan 3 kali basuhan. Karena di awal yang lalu kita sudah membahas bahwasanya di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 itu hanya disebutkan terkait basuhan atau membasahinya itu hanya dengan 1 kali saja. Dan di kesempatan ini wudhu 3 kali basuhan atau yang disebut dengan wudhu sempurna, yang ini yang disarankan atau yang paling tepat digunakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama sholat fardu, itu adalah jenis yang pertama ini. Kita bahas hadisnya. Di dalam riwayat Imam Bukhari nomor hadis 155 dalam bab berwudu, yaitu membasuh anggota wudu 3 kali 3 kali. Beliau Imam Bukhari rahimahullah menunjukkan bahwasanya wudu yang dilakukan oleh Rasulullah itu ada bilangannya. Yang kita bahas saat ini adalah yang 3 kali 3 kali yang merupakan wudu sempurna. Jadi kalau ada istilah wudu sempurna, ya ini, yang jenis ini yang akan kita bahas, datang dari Humron, yaitu mantan budaknya siapa? Utsman. Akhbarohu, dia mengabarkan. Ceritanya si Humron ini dia melihat, dia cerita, annahu, sesungguhnya dia ro'a, melihat siapa? Utsman ibni Affan da'a bi'innain. Dia melihat Utsman bin Affan meminta untuk diambilkan bejana atau inna, yaitu bejana yang isinya air, mungkin semacam ember kalau bahasa kita saat ini. Fa'afroho ala kaffaihi thalatha mirorin faghosalahuma. Kemudian si Humran ini, pembantunya ini, menuangkan kepada siapa? Utsman bin Affan tatkala berwudu kepada telapak tangannya. Jadi yang pertama dilaksanakan oleh Utsman bin Affan adalah tangannya ini dituangi. Jadi dia tidak ngambil sendiri, dituangkan untuk pertama kali kepada telapak tangannya, yaitu telapak tangan artinya mulai ujung jari sampai pergelangan tangan, depan belakang. Depan belakang artinya punggung dan dalamnya ini 3 kali basuhan. Artinya dikatakan faghosalahuma, maka Utsman bin Affan membasuh kedua telapak tangannya ini berapa kali? 3 kali. Jadi kanan 3 kali, kiri 3 kali untuk telapak tangannya. Tsumma adkhala yaminahu fil ina'i. Nah, setelah tangannya bersih, artinya apa? Dituangi air oleh orang lain sehingga kotoran-kotoran di tangannya jatuh melalui pembersihan telapak tangannya ini, maka telapak tangan dari Utsman bin Affan ini sudah tidak kotor lagi dalam bahasa kita saat ini. Kemudian mungkin sudah bersih, maka kemudian dia memasukkan yaminahu, tangan kanannya. Jadi telapak tangannya Utsman bin Affan yang kanan ini dimasukkan di dalam tempat airnya, bejana airnya tadi. Jadi istilahnya, tangannya yang kanan itu ngobok masuk ke dalam embernya atau gayungnya. Famado wastansyak. Kemudian dia mengambil air dengan tangan kanannya 1 cidukan, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya untuk dikumur, bukan diminum ya, dikumur, kumur, wastansyak, dan dia beristinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung.
memasukkan air ke dalam hidung ya, bukan membasahi hidung. Airnya dimasukkan dalam hidung dengan cara bukan terus dia lihat ke atas, dongak gitu, terus airnya diambil terus dimasukkan ke dalam hidung, bukan. Tapi airnya yang ada di cakupan tangannya itu sebagian dimasukkan oleh mulutnya ke dalam rongga mulutnya untuk kumur-kumur, kan masih ada sisanya. Di atasnya bibir atau mulut ini kan hidung kita, itu langsung dimasukkan ke dalam cakupan tangan itu sehingga terendam lubangnya itu ke dalam cakupan air itu dan disedot oleh Utsman bin Affan. Namanya istinsyak, kita memasukkan air ke dalam hidung. Jadi bukan seperti orang-orang hidungnya ini ditutul-tutul pakai air itu ya, bukan. Yang betul adalah disedot airnya ke dalam hidung. Kemudian thumma ghusala, kemudian dia membasuh. Apa yang dibasuh atau dibasahi? Wajahahu, wajahnya beliau. Langkah selanjutnya setelah kumur-kumur dan istinsyak, kemudian dibuang, tadi istinthar namanya, dibuang dari sedotan hidungnya itu, ditahan di dalam lubang hidung, tidak sampai masuk ke dalam apa namanya saluran dalam, itu dikeluarkan seperti semacam sisi seperti itu namanya istinsyak dan istinthar, dimasukkan dan dikeluarkan. Nah, setelah itu kemudian mengambil air lagi dengan tangan dan digunakan untuk membasuhi wajahnya berapa? Salasan, 3 kali. Jadi di wajahnya ini dibasuh sampai tiga kali dengan air, 3 kali ambilan, seret 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 seperti itu. Kemudian wa yadaihi, dan kemudian kedua tangannya, dia mengambil air lagi, dibasahi kedua tangannya ilal mirfaqoini, sampai kedua sikunya. Jadi yang kanan dulu, kemudian yang kiri dulu. Nah, masing-masing berapa? Salasa mirorin, selama atau sebanyak tiga kali. Jadi si tangan kanan dari ujung jari sampai siku itu 3 kali yang kanan, kemudian yang kiri juga seperti itu. Kemudian selanjutnya summa masaha, kemudian memasah atau mengusap apa? Birosihi, kepada kepalanya. Nah, jadi ini mengusap kepala, ini hanya 1 kali mengusap kepalanya gitu saja, berarti 1 kali. Summa wasala, kemudian mencuci atau membasahi rijlaihi, kedua kakinya, salasa mirorin, sebanyak 3 kali kanan, 3 kali kiri, 3 kali, batasnya sampai apa? Ilal ka'bain, sampai apa? Kedua mata kaki, seperti di surat Al-Maidah itu yang ayat yang ke-6 yang kita bahas. Jadi pada kakinya, kemudian apa? Ilal marofik, maaf, ilal ka'bain, sampai apa? Kedua mata kaki. Jadi ini sudah jelas dari hadis dan juga Al-Quran bahwasanya untuk urusan kaki ini membasahinya tidak sampai ke lutut, tidak sampai ke paha, hanya sampai pada kedua mata kaki. Summa qala, kemudian Utsman berkata, setelah selesai wudhu seperti ini, Utsman berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Utsman mengatakan, Rasulullah bersabda loh, man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, nahwa wudu'i hadza, seperti wuduku ini, ya tata cara yang dipakai oleh Utsman tadi. Summa, kemudian sholat rokaatain, melaksanakan sholat 2 rakaat ba'da wudu. Ada sholat sunat ba'da wudu, atau sebagian kalangan mengatakan sholat sunnah tohur. La tuhadithu, tidak berkata-kata atau berbicara atau bercakap, fihima nafsahu, di antara keduanya. Jadi di antara adzan dan iqomah dan juga bersama teman-temannya tidak berbicara. Setelah sholat itu dia menunggu iqomah. Kemudian hufirolahu, maka diampunkan baginya mata qaddama min dambihi, dosa-dosanya yang telah lalu itu diampuni. Bayangkan para jamaah rahimahullah. Utsman bin Affan mengatakan, Rasulullah berkata, kalau kamu berwudu seperti wuduku ini, nah maka kamu akan diampuni dosa-dosa kamu yang lalu. Dan Utsman mempraktekkan itu di depan siapa? Humron, para pengikutnya, termasuk mantan budaknya ini. Nah, dia cerita, Rasulullah begini loh. Nah, makanya kamu kalau wudu seperti wuduku ini. Nah, maka ini persis dengan wudunya Nabi, dan ini kalau kamu lakukan maka engkau akan mendapatkan faedah dari wudu, yaitu selain membersihkan yang zahir yang ada di tubuh-tubuh, tapi juga bisa membersihkan dosa yang luntur
dengan air wudhu itu baik yang ada di tangan, wajah, dan sebagainya, sebagaimana yang sudah kita bahas yang lalu. Itu jamaah rahimakumullah yang pertama terkait dengan hadis yang merujuk kepada ayat ini mengenai wudhu. Nah, ini wudhu yang sempurna yaitu wudhu 33 ini jamaah rahimakumullah. Kemudian kita akan masuk kepada rujukan hadis yang kedua.